sambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Oke saudara-saudara, kali ini berkenan ada saudara kita yang ada di Tumpang Talun, yaitu namanya Pak Nur, pemilik berbagai macam SPBU. SPBU-nya banyak. Jadi mungkin orang kaya ini. Beliau pesan 2 set 2 paket gardan sekaligus. Nah, set-setan gardan, paketan gardan di sini komplit. 2 gardan, sekalian rodanya, sekalian askopel. Nah ini, askopel 2, sekaligus pir. Pir ini juga 2 set, sudah sekalian dengan anting, baik belakang ataupun yang depan. Pun juga ini sekaligus gearbox. Gearbox termasuk ininya. Nah ini baut U. Kalau di daerah saya namanya kawel. Itu untuk baut gardan menempel pada pirnya. Nah perlu saudara ketahui, Pak Nur ini dulu sudah pernah pesan gardan kepada kita. Nah dirakit di bengkel terdekat yang ada di lingkungan Pak Nur. Nah kita sengaja mengantarkannya sendiri memakai kendaraan rakitan kita. Mungkin jaraknya sekitar 40 sampai 50 kilo kalau dari rumah saya. Karena saya ini kan tempatnya di Blitar bagian barat, sementara Tumpang Talun itu sebelah timurnya Kota Blitar. Sekaligus nanti kita melihat rakitan yang sudah terbuat yang dulu pesan 1 gardan itu. Siapa tahu konsepnya, tekniknya, modelnya itu menginspirasi kita. Mungkin lebih baik, lebih kokoh, lebih lebih enak dipandang, lebih mudah dikendarai. Nah, itulah salah satu niat pokok kita mengantarkannya sendiri pakai kendaraan ini. Untuk jarak sekitar 40 sampai 45 km untuk ukuran kendaraan seperti ini, ya ini cukup jauh lah. Maka dari itu segala sesuatu sudah kita persiapkan alat-alat apabila ada gangguan di jalan. Ya mungkin itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Nah kita langsung cabut melakukan perjalanan menempuh dari rumah saya ke si pemasak.
Pak, doplangan sepur pundi Pak niki? Pundi? Talok. Oh nggih. Ya kita sampai di doplangan sepur Talok. Talok masuk Garum ya Pak ya. Nggih sampun, matur suwun. Thank you very much. Sukron kasir, kamsia. Ini Pak, penjaganya rapah banget nih. Kita mengalami gangguan sedikit saudara. Ternyata di saat kita mengikat ban itu ada yang nggak bener, ada yang nggak pas. Akhirnya jatuh ini. Ya untung yang jatuh bagian kiri, sehingga jatuhnya juga ke kiri. Kalau bagian kanan, wah, lah bisa nabrak kemana-mana. Ya kita betulkan dulu. Ini selepas duplangan sepur, perlintasan sepur tadi loh saudara. Ya sekitar jarak 1 kilo. Bannya jatuh 1. Nah ini nyampe di daerah mana kita nggak tahu. Ada jalan Noanja itu sana. Wah. Karena di sini nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada insan, nggak ada makhluk hidup. Nah kita nanjak ke sana. Le, ini desa apa namanya Le? Sri, Pak. Apa? Gangsri. Bang Sri, Gangsri. Gang Sri. Anu kecamatan Garum apa Kanigoro? Oh ternyata ada anak kecil. Tapi ternyata ditanya alamatnya juga genah. Ini nanti kalau sudah dewasa menjadi orang genah juga ini. Menjadi ngalamat anak soleh. Ya kita lanjutkan dulu perjalanan. Le, matur suwun Le ya. YouTube Roda 3 Calon Lurah. Nggih, sampean subscribe, sampean katut iki. Nah, sebagai keakraban kita di tengah perjalanan kita samperin anak-anak yang main di kali tadi. Dek, bagaimana kesan dan apresiasi sampean terhadap rakitan ini? Wah, Pak, bagus sekali. Selama hidup saya belum pernah melihat rakitan sebagus ini. Hebat. Selama hidup di dunia berarti ya. Oke. Nah, selama hidup di dunia belum pernah melihat rakitan yang seperti ini. Karena pabrik nggak ada yang bikin ini ya. Oke. Nah, ya terima kasih ya. Nah, semoga nanti menjadi anak yang benih, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah. Oke, thank you very much. Sukron kasir, kamsia, matur nuwun. Terima kasih. Nah, inilah saudara warna-warni dari dunia. Nah, ini gerobak ini menurut saya unik. Asnya begitu pendek, mengangkut kelapa muda. Nah, ini mungkin bakul es degan. Kalau nggak ada bensin ya seperti itulah. Pak D tak salib ya. Nah ini saudara, kita sudah sampai di SPBU atau POM yang ada di Sambong. Sambong itu masuk kecamatan Kanigoro kalau nggak salah Kabupaten Blitar. Nah inilah salah satu SPBU yang dimiliki oleh Pak Nur, si pemesan paketan set-setan gardan yang kita bawa kali ini. Nah kita menghubungi dulu karena biasanya orang jet set seperti Pak Nur
konglomerat seperti Pak Nur itu kalau nggak saat-saat tertentu kita gampang kecelek menghubungi karena nggak terrespon. Nah, kalau sekelas saya, status saya ini kalau dengan Pak Nur itu kan bagaikan kirim munggah balik. Nah, kita kan orang awam, orang desa, orang yang jauh berbeda status sosialnya. Tapi walaupun beda status sosialnya, kali ini saya dengan Pak Nur itu hubungannya masih sebatas si penjual jasa dan penerima jasa. Pak Nur yang pesan gardan, saya yang melayani. Oke saudara, kita hubungi dulu. Ini apa itu SPBU yang paling dekat dengan rumah Pak Nur. Nah, kita hubungi dulu saudara. Nah, inilah saudara rumah dari si Pak Nur. Itu sebelah selatan, jarak sekitar 50 langkah dari Setopan Tumpang Talun. Tapi entah orangnya ada apa enggak. Tadi di SPBU kita hubungi enggak sambung-sambung. Kita langsung menuju ke rumahnya. Nah saudara, kita sampai di rumahnya Pak Nur. Ini diterima oleh mungkin kalau putrinya, putri satu-satunya mungkin yang paling cantik. Nah, kita disuruh nunggu di pom atau SPBU yang kita hampiri tadi. Ya kita pulang balik, kita putar balik ke sana lagi. Ya inilah saudara, liku-likunya kita mencari Pak Nur bagaikan liku-liku hidup seperti lagunya Camelia Malik. Oke saudara, yuk kita putar balik. Mbak, permisi Mbak ya. Nah, beliaunya sudah nyampe. Kita dipersilahkan masuk di kantor SPBU-nya. Nah, ini dia. Aduh Pak. Nah ini kalau saya masuk kaki kanan dulu apa kiri dulu? Harus ke kiri dulu. Oh, kiri dulu. Oke, Mas, sebentar Mas. Ini kopi memang lah. Mas. Nah, ternyata dulur kita tunggu di sini selepas jam 12. Ternyata sama beliau Bapak Nur ini sudah ditunggu sebelum jam 12. Karena kita tidak segera datang, ternyata ditinggal apa itu Jemput cucunya dulu lalu ke sawah. Lalu ke sawah itu ngemes itu garam itu ngasih pupuk tanaman. Saya herannya loh saudara, kok ya masih sempat-sempatnya yang ditanam itu loh apa loh. Kalau yang ditanam uang ya mungkin berbuah uang ya. Ini Bapak Nur ini yang ditanam apa kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan keakraban ini apa yang menjadi kesuksesan Pak Nur bisa tertular kepada kita, walaupun bagaikan bumi dengan langit, bagaikan pungguk merindukan bulan, tidak mungkin. Ya begitu saudara, ya kita lanjutkan apa yang menjadi urusan kita. Monggo. Gih. Saudara, ini bos berbagai tempat SPBU mencoba gimana sensasinya. Ya ini yang saya katakan Pak Nur yang punya SPBU di mana-mana itu. Kita diajak ke bengkelnya. Nah inilah saudara bentuk rakitan yang dulu mulai dari gardan, mulai dari gearbox, lalu sambungan gearbox, lontop, karena ini model Yamaha itu pasti nyambung. Kalau nggak nyambung ya kita kasih rantai seperti rakitan kita dahulu. Bentuk jadinya seperti ini. Ini cuma yang jadi keluhan adalah setang setirnya agak seret
ya mungkin konesnya itu minta ganti, itu yang pasti begitu. Nah, kita berkenan kembali ke rumahnya Bapak Nur. Kalau tadi kita diajak di POM, di kantornya POM sana, sebenarnya ini saudara. Oh, semuanya punya saudara. Tapi namanya orang hidup itu ya keinginannya kan macam-macam. Ya seperti Pak Nur itu orang yang berselera, orang bekerja keras. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi sejarah dari Pak Nur itu menginspirasi kita semuanya. Bahwa segala sesuatunya itu bisa dimulai dari nol, berproses dan berusaha, akhirnya menjadi orang sukses seperti Pak Nur ini. SPBU-nya ada 5 kalau nggak salah. Di Sambong, di Wates, di Jatinom, di Tanjung Sari, di mana lagi? Gandusari. Nah itu Gaprang ada 6. Itu dulunya pun juga dari nol. Makanya saya pernah mengatakan orang kaya sekarang itu anaknya orang miskin dulu. Walaupun ada sekarang orang kaya memang anaknya orang kaya karena memang dibina, tapi nggak sedikit anaknya orang kaya jadi jatuh karena tidak bisa meniru apa yang jadi tekad dan konsep yang diberikan oleh orang tua. Mungkin cukup sekian saudara yang dapat kami sampaikan. Ini sebenarnya bersambung karena masih banyak apa itu Pak Nur itu menginginkan segala sesuatu dari kita. Ini di bengkel tadi, di bengkel yang ada di POM ada sepeda motor apa itu X-Red Yamaha, itu Matic. Itu tantangan tersendiri untuk dibuat roda 3. Iya, Alphard yo duwe. Ya duwe. Ini saudara, itu saudara. Nah, saya melihat selama hidup masih sekarang memegang ini loh, memegang mobil semacam ini masih sekarang ini, masih di rumahnya Pak Nur ini. Tapi ya saya pengen raket roda 3. Ya, betapapun enaknya soto, rawon, sate, tapi sekali-sekali kita juga menginginkan pecel, Pak. Ya mungkin demikian saudara yang dapat saya informasikan kepada saudara semuanya. Mudah-mudahan segala sesuatunya menginspirasi kita semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti biasanya, sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Saapes-apese wong kang apes isih luwih apes wong kang ngkoni wedak basan tinggi sing ngambung wong liya. Mulane lek urung dirabi aja nukokne wedak dhisik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.